Lo udah coba semangat, lo udah coba motivasi, lo udah janji ke diri sendiri ratusan kali. Tapi ujung-ujungnya, gagal lagi. Lo balik lagi ke titik nol. Susah banget buat jalan terus, apalagi kalau hasilnya belum kelihatan. Dan kadang lo mikir, gue tuh emang gak konsisten dari lahir kali ya. Padahal bukan, masalahnya bukan lo lemah. Masalahnya, gak ada yang pernah ngajarin lo cara konsisten dengan cara yang bener. Video ini bukan motivasi, tapi peta. Peta buat nuntun lo keluar dari pola gagal yang sama, biar lo bisa bangun sistem. Bukan cuma semangat, dan ini bakal jadi video terpenting yang pernah lo tonton kalau lo bener-bener pengen berubah. Masalah kebanyakan orang itu bukan males, tapi bingung mau mulai dari mana. Mereka punya niat, punya target, punya mimpi, tapi nggak punya sistem. Lo tahu nggak kenapa orang yang rajin di awal seringkali hilang di tengah jalan? Karena mereka pikir konsisten itu soal semangat. Padahal semangat itu naik turun. Sementara konsistensi itu butuh sesuatu yang lebih stabil dari semangat, yaitu sistem. Lo harus punya rutinitas kecil yang bisa lo ulang tiap hari. Gak peduli lo lagi semangat atau enggak. Ini yang disebut kekuatan habit. Jadi kalau sekarang lo ngerasa susah konsisten, itu bukan karena lo gagal jadi orang rajin, tapi karena lo belum punya sistem yang jalan, bahkan saat lo gak mood. Dan segalanya dimulai dari satu hal, satu langkah kecil yang lo ulang terus. Kecil, tapi konsisten. Lo gak butuh motivasi tiap hari buat jalanin sesuatu. Yang lo butuh itu alur yang jelas, ritme yang bisa lo ikutin, bahkan saat lo lagi drop. Kebanyakan orang nyari cara biar semangat, padahal yang mereka perluin adalah struktur. Misalnya lo mau konsisten bikin konten, jangan nunggu semangat dulu baru bikin, tapi bikin sistem harian. Misalnya, bangun pagi, tulis 3 ide, jam 9 rekam, jam 3 edit. Lo ikutin terus, walau hasilnya belum kelihatan. Karena konsistensi bukan tentang siapa yang paling kenceng di awal, tapi siapa yang gak berhenti jalan, bahkan saat gak ada yang nonton. Dan satu lagi, lo harus siap bosen. Karena konsistensi itu musuhnya bukan capek, tapi bosen. Dan yang bisa ngalahin bosen bukan semangat tinggi, tapi rasa tanggung jawab sama tujuan lo. Makanya, orang-orang yang konsisten itu biasanya nggak terlalu banyak omong. Mereka fokus kerja, mereka nggak sibuk ngumumin ke dunia kalau mereka lagi usaha. Mereka tahu, progres nggak perlu diumumkan, cukup dibuktiin. Lo boleh capek, lo boleh istirahat, tapi jangan sampai lo hilang arah. Kadang, satu-satunya yang bikin lo tetap jalan adalah karena lo udah janji sama diri lo sendiri. Dan kalau lo hancurin janji itu, habis udah kepercayaan lo sama diri lo sendiri. Jadi mulai sekarang, bukan cuma rajin ngerjain tugas, tapi lo harus rajin ngejagain komitmen. Karena di dunia yang serba instan kayak sekarang, orang yang bisa jalan pelan tapi pasti, itu yang bakal menang. Konsistensi bukan tentang semangat doang, karena semangat itu kayak bensin, bisa habis kalau nggak diisi lagi. Tapi konsistensi itu kayak mesin, dia tetap jalan meskipun bahan bakarnya tinggal dikit. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu banyak nunggu mood. Dan masalahnya, mood itu datangnya nggak bisa diprediksi. Lo nggak bisa berharap sukses dari sesuatu yang lo kerjain cuma pas lagi mood. Konsistensi artinya lo tetap ngerjain walaupun lagi nggak pengen, tetap muncul walaupun nggak ada yang tepuk tangan, tetap belajar walaupun nggak langsung kelihatan hasilnya. Kalau lo pikir orang sukses itu selalu semangat, lo salah besar. Mereka juga ngerasa males, mereka juga pengen nyerah. Tapi bedanya mereka udah bikin keputusan, mereka akan tetap jalan, apapun yang terjadi. Konsistensi itu bukan tentang gimana cara bikin semuanya mudah, tapi gimana cara lo tetap jalan, walaupun semua terasa berat. Kadang satu-satunya kemajuan adalah fakta bahwa lo gak berhenti. Karena dalam proses panjang, yang bisa nahan paling lama, itu yang bakal dapet paling banyak. Lo gak butuh motivasi terus-terusan. Yang lo butuh adalah sistem, rutinitas, kebiasaan kecil yang lo lakuin tiap hari tanpa mikir. Karena kalau setiap hari lo harus mikir dulu buat mulai, lama-lama otak lo bakal nyari alasan buat berhenti. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, lo jalan otomatis, kayak sikat gigi, gak pakai mikir, gak pakai debat, lo tinggal lakuin. Dan dari kebiasaan kecil itu, tumbuh progres gede yang gak lo sadarin. Masalahnya, banyak orang nunggu mood bagus buat mulai. Padahal, kalau lo cuma gerak pas lagi semangat, lo bakal stuck. Karena semangat itu fluktuatif, datang dan pergi sesuka hati. Tapi disiplin itu bisa lo latih dan bisa lo bentuk. Konsistensi itu bukan hasil dari inspirasi, tapi dari keputusan yang lo buat setiap hari. Meskipun hati lo lagi berat, meskipun kepala lo lagi sumpek, lo nggak harus sempurna, lo cuma harus muncul tiap hari. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya bakat,
tapi karena mereka nggak tahan dengan rasa bosan. Konsistensi itu nggak keren, nggak ada sorotan, nggak ada tepuk tangan, tapi justru di situ letak kekuatannya. Orang sukses bukan orang yang selalu termotivasi. Mereka adalah orang-orang yang bisa jalan terus, meskipun nggak ada yang lihat, nggak ada yang dukung, dan nggak ada hasil instan yang bisa dibanggakan. Mereka tahan, mereka bertahan, dan mereka terus jalan. Konsisten itu bukan soal lo rajin tiap hari bikin yang besar dan heboh, tapi soal lo tetap ngerjain yang kecil-kecil, meskipun nggak kelihatan hasilnya sekarang. Lo nulis 1 paragraf sehari, lo olahraga 10 menit, lo belajar 1 topik pendek. Itu semua kelihatan sepele, tapi kalau lo lakuin terus, dampaknya bakal ngalahin orang yang semangat, tapi cuma gerak seminggu sekali. Konsistensi itu kekuatan diam, nggak terlihat sekarang, tapi meledak nanti. Banyak orang nunggu mood buat mulai, padahal orang yang nunggu mood itu bakal dikalahin sama orang yang udah jalan duluan. Kunci konsistensi itu bukan motivasi, tapi sistem. Lo punya jadwal, lo punya pola, dan lo patuh sama itu. Meskipun gak mood, meskipun capek, lo tetap jalan. Karena yang lo andalin bukan semangat sesaat, tapi kebiasaan yang udah lo bentuk sendiri. Konsistensi itu bukan berarti lo gak pernah gagal, tapi artinya lo gak berhenti. Lo boleh ngulang dari nol, lo boleh ambil jeda, tapi yang penting lo balik lagi dan lo tetap jalan. Yang bikin orang gagal itu bukan karena mereka gak mampu, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Sedangkan orang yang berhasil, mereka bisa gagal 10 kali, tapi tetap bangun 11 kali. Kadang lo gak butuh mulai dengan langkah gede, lo cuma butuh mulai. Bahkan langkah kecil yang kelihatan sepele, kalau lo lakuin terus-terusan, itu bakal jadi bukti kalau lo punya arah. Masalahnya, banyak orang pengen langsung kelihatan keren, langsung kelihatan berhasil. Makanya mereka malah stuck karena merasa semua harus sempurna dari awal. Padahal, konsisten itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal lo tetap jalan, walaupun pelan. Lo nggak akan pernah bisa konsisten kalau tujuan lo kabur. Orang yang konsisten itu bukan karena dia super niat tiap hari, tapi karena dia tahu kenapa dia ngelakuin itu. Ada alasan yang kuat, yang bikin dia tetap maju meskipun malas, meskipun capek, meskipun hasilnya belum kelihatan. Jadi sebelum lo mikir gimana cara konsisten, tanya dulu ke diri lo, sebenarnya lo ngelakuin ini buat apa? Konsistensi itu bukan tentang semangat, tapi tentang sistem. Lo nggak mungkin ngandelin motivasi setiap hari, karena motivasi itu naik turun. Kadang ada, kadang hilang. Tapi kalau lo punya sistem rutinitas yang jelas, waktu yang lo anggap sakral buat kerja, cara kerja yang udah lo biasain, maka lo tetap jalan, meskipun lagi nggak mood. Orang yang sukses bukan yang paling semangat, tapi yang paling disiplin, meskipun lagi ogah-ogahan. Kalau lo nunggu semangat baru mau mulai, ya lo bakal kalah sama orang yang tetap jalan. Walaupun lagi ogah, kebiasaan kecil yang lo lakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada niat besar yang cuma datang pas lo lagi termotivasi. Jadi jangan tunggu niat datang, tapi bangun sistem yang bikin lo tetap gerak meskipun lagi nggak niat. Jangan remehkan kekuatan 1 langkah kecil yang lo ulang tiap hari. Banyak orang gagal konsisten karena mereka terlalu fokus sama hasil besar, bukan proses kecil yang bisa dikontrol. Padahal, lo nggak harus lari kenceng tiap hari. Yang penting, lo nggak berhenti jalan. Fokus aja bikin kemajuan kecil, 1 langkah demi 1 langkah. Itu yang bakal bawa lo ke tempat yang bahkan lo nggak sangka bisa lo capai. Orang yang konsisten itu bukan karena mereka selalu termotivasi, tapi karena mereka ngerti gimana caranya bikin lingkungan, kebiasaan, dan jadwal yang maksa mereka tetap maju walau lagi nggak pengen. Kebanyakan orang remehin proses kecil. Mereka mikir, segini doang nggak ngaruh. Padahal justru yang kecil-kecil itu yang ngebentuk fondasi. Lo nulis 1 paragraf sehari, lo baca 1 halaman buku, lo olahraga 5 menit, semuanya kelihatan remeh. Tapi coba lo lakuin itu tiap hari selama 3 bulan. Hasilnya beda jauh sama orang yang cuma semangat di awal doang, terus hilang. Konsistensi bukan soal gede atau kecil, tapi soal lo tahan dan gak berhenti di tengah jalan. Masalah terbesar kenapa orang susah konsisten itu karena mereka terlalu fokus sama hasil akhir, bukan sama proses. Lo pengen kurus, lo bayangin badan ideal, tapi lo benci proses makannya yang harus dijaga. Lo pengen jago public speaking, lo bayangin lo pidato di depan ribuan orang, tapi lo males latihan ngomong sendiri di kamar. Ini yang bikin lo gampang nyerah, karena lo gak nikmatin prosesnya. Padahal justru di proses itu lo dibentuk. Orang yang konsisten itu bukan karena dia kuat, tapi karena dia tahu yang penting bukan hasil instan, tapi siapa yang dia jadiin selama jalanin prosesnya.
Konsistensi itu bukan soal lo semangat atau enggak, tapi soal lo punya sistem atau enggak. Karena kalau lo nunggu semangat buat mulai, ya lo bakal jalan cuma pas mood doang. Dan itu bukan konsisten. Itu namanya ikut angin. Orang yang benar-benar konsisten itu nggak peduli mereka lagi capek, nggak mood, atau dunia lagi chaos, mereka tetap jalan karena mereka udah bikin sistem yang nuntun langkah mereka. Bukan semangat, tapi sistem. Bukan nunggu motivasi, tapi jalan terus karena udah tahu harus ngapain. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Padahal bisa jadi mereka cuma butuh sedikit lagi buat lihat hasilnya. Lo tahu nggak kenapa? Karena mereka mikir konsistensi itu harus sempurna, harus tiap hari, harus rajin terus, harus selalu semangat. Padahal enggak. Konsistensi yang benar itu bukan soal nggak pernah gagal, tapi soal nggak pernah benar-benar berhenti. Lo bisa istirahat, lo bisa jenuh, lo bisa ngerasa stuck, tapi satu-satunya hal yang bikin lo tetap maju adalah lo mutusin buat lanjut lagi, walaupun pelan. Makanya, jangan salah kaprah soal konsistensi. Kadang lo ngelihat orang sukses dan mikir mereka tuh nggak pernah malas, nggak pernah gagal, nggak pernah hilang arah. Padahal, kenyataannya mereka juga manusia. Yang ngebedain mereka cuma satu, mereka tetap jalan, walaupun hari ini lagi berat. Mereka punya sistem, bukan cuma semangat. Mereka tahu kapan harus gas, kapan harus rem, dan kapan harus muat ulang energi. Mereka ngerti kalau konsistensi itu bukan soal lari cepat, tapi soal jalan terus. Karena yang pelan tapi lanjut, jauh lebih unggul daripada yang cepat tapi berhenti. Dan ini penting, lo nggak perlu jadi sempurna buat konsisten. Banyak orang nunda mulai karena nunggu sempurna dulu. Nunggu alat lengkap, nunggu skill matang, nunggu kondisi ideal. Padahal, konsistensi dibangun justru dari ketidaksempurnaan. Dari niat kecil yang lo ulang terus. Dari hal remeh yang lo tekunin tiap hari. Lo nggak akan dapat hasil besar dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang lo ambil terus-menerus. Konsistensi bukan tentang nunggu siap, tapi tentang mulai sekarang dengan apa yang lo punya. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa males, lagi nggak semangat, atau lagi ngerasa semua nggak ada hasilnya, ingat ini baik-baik. Konsistensi lo hari ini mungkin nggak langsung ubah hidup lo, tapi dia sedang nyusun fondasi buat versi terbaik diri lo di masa depan. Jangan tunggu mood, jangan nunggu motivasi, karena semua orang hebat juga mulai dari nol.